Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Samira dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari bagaimana kaidah ejaan dengan benar sesuai EYD untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama dari penulisan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, seperti contoh. Hari ini cerah. Hari ini cerah, maka yang pertamanya harus memakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk nama orang, tempat, dan lembaga. Contohnya Budi tinggal di Jakarta dan bekerja di Kementerian Agama, maka namanya harus huruf kapital, kotanya harus huruf kapital pertamanya, kemudian Kementerian Agama ini untuk lembaga yang pertamanya harus memakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga untuk nama bulan, hari, dan peristiwa khusus seperti Hari Kemerdekaan dirayakan pada bulan Agustus, maka ini memakai huruf kapital. Kemudian selanjutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama, buku, majalah, memberikan penegasan atau menarik perhatian, serta untuk menuliskan istilah asing. Contoh seperti saya membaca Laskar Pelangi. Nah, ini nama buku. Kemudian dia bukan penipu. Nah, ini adalah penekanan. Biasanya penekanan juga ditulis huruf miring. Kemudian saya biasa memakan junk food. Nah, ini untuk junk food ini adalah istilah asing, maka harus huruf miring. Kemudian huruf miring juga biasa digunakan untuk menulis website seperti ini, https://penerbitbuku.com. Nah, ini ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada penulisan kata turunan, yaitu penambahan imbuhan pada kata dasar seperti imbuhan me, ber, ter, di, ke, dan se yang ditulis serangkai dengan kata dasar seperti membaca, dasarnya baca, berkebun karena dasarnya kebun, terjatuh karena dasarnya jatuh, dikirim karena dasarnya kirim, kesempatan, kemudian seindah kata dasarnya indah. Nah, ini disatukan dengan kata dasarnya. Adapun imbuhan yang menunjukkan tempat atau arah itu ditulisnya terpisah. Seperti buku itu di meja makan, ibu berjalan ke sana. Nah, ini dipisahkan di dan ke-nya seperti itu. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata ditulis terpisah jika unsur-unsurnya masih mempertahankan makna masing-masing, seperti rumah sakit, meja makan, kantor pos, jalan raya. Ini ditulis terpisah, yang penting unsurnya masih mempertahankan maknanya masing-masing. Adapun gabungan kata yang ditulis serangkai seperti matahari, padahal walaupun bumi putra ini ditulis serangkai. Kemudian ada penulisan partikel lah dan kah. Itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya seperti contoh bacalah buku itu. Apakah kamu sudah makan? Adapun penulisan partikel pun itu terpisah dari kata yang mendahuluinya seperti apapun yang terjadi jika dia pergi, saya pun ikut. Itu ditulis terpisah. Kalau untuk lah dan kah ditulis disatukan, kalaupun itu terpisah, kecuali pada bentuk yang sudah menjadi satu kesatuan dan ungkapan tetap. Nah, bagaimanapun ini sudah satu kesatuan dan ungkapan yang tetap seperti adapun, meskipun, walaupun, dan sekalipun itu disatukan. Kemudian selanjutnya ada penulisan partikel per. Ini masih penulisan partikel. Penulisan per itu ditulis serangkai jika menjadi imbuhan atau bagian dari kata, seperti contoh yang ini. Ini bagian dari kata persatuan, perjalanan, peralatan. Ini tidak bisa dipisahkan. Dan terpisah jika berfungsi sebagai kata tugas yang berarti setiap. Contohnya seperti harga apel itu 5.000 per kilogram. Nah, setiap per kilogram gitu kan. Dia datang ke tempat itu 2 kali per minggu, maka itu mah dipisahkan karena tidak satu kesatuan.
Kemudian ada penulisan singkatan. Singkatan nama itu menggunakan huruf kapital dengan tanda titik di setiap hurufnya, seperti B titik J titik Habibi. Nah, itu singkatan nama. Kemudian singkatan gelar seperti dokter titik, dokter disingkat jadi DR titik, profesor disingkat menjadi prof titik, sarjana pendidikan disingkat menjadi S titik PD titik. Kemudian ada singkatan kata umum seperti yang terhormat menjadi YTH, tanda tangan menjadi TTD, DSB dan sebagainya, dan lain-lain menjadi DLL. Kemudian ada singkatan waktu dan satuan. Contohnya kilogram menjadi kg, sentimeter menjadi cm, liter menjadi L, pukul menjadi PKL. Kemudian selanjutnya ada penulisan akronim. Penulisan akronim ini penulisan untuk akronim nama resmi lembaga atau organisasi ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa titik. Nah, contohnya seperti ini. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkatnya menjadi PBB. Jadi huruf kapital semua dan tanpa titik. Dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada akronim gabungan dari suku kata yang hanya huruf pertama yang kapital. Jadi huruf pertama saja yang kapitalnya, seperti Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, hanya huruf pertama saja yang kapitalnya. Dan pemilu, pemilihan umum. Kemudian ada Bulog, badan urusan logistik. Kemudian selanjutnya ada penulisan angka dan bilangan. Nah, dalam penulisan angka dan bilangan ini, angka 1 sampai 10 itu ditulis dengan huruf, kecuali jika berhubungan dengan data teknis seperti tanggal, waktu, ukuran, timbangan, dan data statistik. Contohnya ini angka 1 sampai 10 ditulis dengan huruf. Saya membeli 5 buah apel. Ini tentu harus dengan huruf. Nah, kalau lebih dari 10, pertemuan akan diadakan pada 20 November. Ini harus dengan angka. Nah, ini contoh dengan data teknis seperti saya membeli 5 kilo apel. Ini harus tetap ditulis dengan angka karena ini termasuk kepada timbangan, jadi harus dengan angka. Kemudian contoh pertemuan akan diadakan pada 1 Januari. Nah, kalau tanggal pun itu harus tetap dengan angka ditulisnya. Kemudian kemudian ada gunakan angka di atas 10 kecuali di awal kalimat. Contoh, dia memesan 20 buku. Ini tentu dengan angka. Kemudian 20 siswa datang tepat waktu. Karena ada di awal kalimat, maka ini harus ditulis dengan huruf walaupun lebih dari 10. Kalau di awal kalimat tetap ditulis dengan huruf. Gitu. Kemudian penulisan angka ribuan harus menggunakan titik. Seperti contoh 5.000, 5 juta, 500 juta, dan sebagainya. Itu harus menggunakan titik. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mempelajari kaidah ejaan dengan benar, kita harus memahami huruf kapital, huruf miring, penulisan kata turunan, gabungan kata, penulisan partikel, penulisan singkatan, penulisan akronim, penulisan angka, dan bilangan. Dan mungkin masih banyak lagi. Namun cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya mohon dimaafkan, jika banyak salahnya mohon diluruskan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.